Halo Sobat Braivi, kita ketemu lagi di Charge Motor Indonesia. Tapi ngomong-ngomong nih, kita lagi megang motor charge yang terbaru, yang bentuknya sporty. Ndara sebutannya. Kita cobain yuk. Manly banget nggak sih kalau naik di sini? Ya pastinya kan nanti Sobat Braivi pengen tahu nih spesifikasi dari motor Ndara Charge Indonesia ini. Tonton terus ya. Nah, sekarang bagian depan yang kita bahas dari motor Ndara, dari V-Motornya Charge Indonesia ini. Kalau kita lihat dari depan itu ada windshieldnya. Windshieldnya berbentuk seperti ini. Di depannya MID dan ada bolongan sininya nih untuk angin. Untuk lampunya ini dia sudah LED, full LED juga. Terus sen juga LED 2, spakbor. Nah untuk shocknya nih yang cakep nih, up down. Untuk remnya rem disc, dia sudah rem disc dan ya di sini dia memiliki 4 piston, ya depan belakang. Bagian luar, bagian dalam, gitu. Nah untuk bannya yang kita menarik ini, bannya langsung dia dari Pirelli. Di sini Pirelli. Dengan ukurannya itu dia 100/80 ring 17. Nah untuk instrumen clusternya, dia di sini ada beberapa poin-poin dia. Di sini juga ada boosting untuk menambah kecepatannya, akselerasi. Ini kelebihannya. Ada boosting. Ini cruise control, ya cruise control ala motor lah. Untuk MID, ini back dan atas bawah ini untuk MID juga. Tapi di sini untuk lampu dekat, lampu jauhnya begini. Pencet gini untuk dim lah. Nah ini untuk sennya biasa, klakson. Oleh rem udah pastilah. Ya ada aksesoris sedikit, gantungin kunci di sini. Tapi ini bisa untuk fungsinya untuk charging USB port. Gitu ya. Nah ini logo V-Moto. Gitu. Instrumen cluster bagian samping ini biasanya cut off engine ya. Cuman ini berfungsi juga untuk posisi ready atau parking. Hazard, mode berkendara 1, 2, dan 3. Tombol reverse. Kalau ini udah tau lah semuanya, ngegas, ya enggak? Nah, lihat MID-nya, bagian MID-nya. Kita nyalain ya. Buat informasi buat Sobat Braivi, ini udah keyless. Bukan keyless entry ya, kalau keyless entry mobil gitu. Nah, kita masuk ke bagian MID. Dia udah berbentuk layar seperti ini. Digital, full. Di sini posisi parking. Nah, logo V-Moto biasa nih, jam, nih derajat Celcius, ini untuk RPM-nya ya. Ini untuk apa namanya? derajat Celcius. Range kilometer, ini odometernya, trip, ini kapasitas apa indikator untuk baterai aki itu. So far ini kayak gini kan terlihat bagus nih. Dia ada fungsi yang lain. Untuk memunculkan fungsi yang lain, kita bisa pencet di set ini. Nah, ini kelebihan dari MID-nya ini, dia bisa mirroring, tapi mirroring aja ya. Dia mirroring ke Google Maps. So kalau seandainya dalam perjalanan membutuhkan peta, tinggal mirroring aja. Ini pairing, untuk pairing scan barcode-nya, udah langsung pair. Dia bisa untuk Android dan bisa juga untuk iOS gitu. Untuk information display-nya ini ada penunjuk version information, displaynya kita bisa bikin manual atau otomatis untuk
tampilan night mode ataupun normal mode ya. Terus ada bahasa Inggris, Jerman, Italian, Spanish, Indonesia mungkin nanti sudah ini ya, sudah muncul. Metric and English. Font system bisa pilih Android ataupun iOS. Temperatur unit bisa Celsius, bisa Fahrenheit. Ini riset pabrik. Ini trial pressure learning. Jadi hebatnya ini nanti bisa dimunculkan tekanan bannya. Ada sensor berarti di pentil ban itu. Nah ini fitur TCS ya. TCS mau di on-in atau di off. Biasanya kalau motor BBM biasa itu di sini tangki bensin. Tapi karena ini motor listrik itu bisa jadi bagasi dia. Dan bagasinya ini hebat ya, bisa dibuka dengan tombol kunci keyless ini. Kita coba ya tes ya. Kebuka, Bray. Tuh lihat tuh. Bisa kita taruh helm Hafiz gitu. Jadi motor sporty punya bagasi, Bray. Gitu loh. Dan lumayan ini kapasitasnya. Ini bahannya agak-agak bludru gitu ya. Soft touch lah istilahnya. Soft touch. Dia agak-agak bludru. Dan cover penutup bagasinya dipadukan dengan transparansi gitu loh. Ini bisa transparan. Kita taruh, kita lihat nih. Ya. Kan kelihatan. Masuk ke kulit jok. Bentukannya seperti inilah. Ya, memang tujuannya untuk motor sport ya. Ya tampilannya tampilan sporty. Nah, baru di bawah jok pengendara ada aki. Baterai kedua lah bahasanya. Nah, di sini nih konsol ABS nih. Dia untuk depan belakang ini sudah ABS. Depan belakang sudah ABS. Ya, nama juga motor kecepatan tinggi ya. Motor sporty. Pastinya sudah ABS. Ini jok untuk penumpang, handle. Oke, kita masuk ke bagian belakang dulu. Lampunya bentuknya seperti ini. Dan dia ada metrik-metrik gitu. Motif kotak. Dan pastinya sudah LED. Keren banget ya. Futuristik memang. Untuk shocknya monoshock. Monoshock ya. Ya kalau ini footstep buat penumpang. Lampu sen LED juga. Ini buat plat nomor. Reflektor. Biasanya motor listrik itu pakai bel. Ini karena tipe sporty, dia pakainya rantai, Bray. Dan posisi dinamo dia di sini. Di dalam. Jadi darinya mau ini muter baru ke ban belakang. Untuk kapasitas dinamonya ini yang kita bilang fantastis ya, karena memang motor untuk peruntukan sporty ya memang seperti itu, harus butuh power yang besar. Ini masuknya 8000 watt, 8 kWh gitu. Dengan baterainya itu 7200. Bisa kenceng banget. Untuk jarak tempuh motor ini itu bisa sampai 150 km. Dan top speed itu bisa sampai 130. Tapi menurut info dari pihak Charge Indonesia, waktu pengetesan 130 itu masih belum maksimal. Kebayang nggak tuh kecepatannya seperti apa? Oke? Kalau dari Vimoto sendiri, kalau di produk di luar sana dikenalkan dengan nama Stas. Kita boyong ke sini ada Stas. Ya.
Kita boyong ke sini adaptasi untuk pasar Indonesia dengan seperti sebelum-sebelumnya. Kita adaptasi dengan nama yang lokal banget. Itu ada nama Ndara, kita sebutnya di sini. Filosofinya nanti mungkin dengan tim branding mungkin yang lebih detail, cuman itu adalah kuda liar. Kuda artinya, liar tadi. iya. Representatif memang dari si motor ini sendiri, kalau feel pengendaraannya adalah motor sport dengan tenaga yang besar. Jadi memang seperti kita naik kuda lah gitu, kuda liar itu sendiri itu. Kita bawa nama itu untuk mewakili karakter dari motor ini sendiri. Karena memang motor kalau secara spesifikasi, Ya, spesifikasinya. kita bisa bilang ini motor dinamonya atau motor listriknya itu di 8.000 watt dengan peak 8.000 power. watt. Iya, peak powernya sampai di 14.500. Watt. Ya, watt gitu. Untuk Dengan baterainya di 72 volt 100 ampere hour. Oh, 100 ampere ya. Betul. Terus untuk top speed maksimum kemarin coba kita tes itu di 130, itu masih bisa naik. Itu. Jadi need to be confirm lagi kalau untuk top speed kita baru bisa coba sampai di 130, cuman itu masih bisa, masih ada nafasnya lah kalau di motor bensin kayak gitu. Bisa dimaksimalin lagi Iya, gitu ya, kayak istilahnya gitu. ya. Kalau fitur yang lainnya nih apa aja nih? Feature yang lainnya, yang pertama satu kita boyong memang ini sudah fully keyless. Keyless. Iya. Jadi tanpa ada kunci manual, cuman kunci untuk seat belakang ini aja. Kayak gitu. Terus untuk ini juga dibekali bagasi yang lumayan besar. Gitu. Kita bisa buka dengan remote ini juga. Bagasinya. Sama kayak Rimau sama itu Iya. ya. Bagasinya muat dengan satu helm half face. Harvest. Gitu. Jadi kalau di motor sport bensin ya pada umumnya ini kan tangki. Ini jadi bagasi. Jadi bagasinya. Betul. Kayak gitu. Terus ininya juga covernya transparan ya. Betul. Cover transparan. Terus kalau lanjut ke fitur-fitur lain, yang pertama ini kita ada biasa motor listrik ada 3 reading mode untuk eco, normal dan sport. Terus juga dibekali TPMS untuk tire management pressure-nya. Itu bisa terpantau juga di dashboard, LCD-nya juga kita Masuk ya? MID-nya ya. Ke situ. MID-nya fully dan juga bisa mirroring untuk map. Google Map. Ya, nanti mirroring ke sini jadi kalau kita sedang mau touring atau gimana kita udah langsung nggak usah ada holder HP, sudah tinggal mirroring aja. Tiga ya. Satu eco, 2 normal, 3. Cuman 3 percepatan nah. Betul. Drive mode-nya. Iya, ini juga auto ada ambient sensornya, jadi kalau pas lagi di tempat gelap dia akan menyesuaikan ya. Auto dimming lah MID-nya kayak gitu. Menyesuaikan tempat gelap sama terang. Betul. Gitu. Ini untuk kapasitas baterai ada SoC kan di sini ada di 29%, kecepatan pada umumnya, RPM-nya, terus ada odometernya. Odo. Gitu. Iya, sama trip. Di trip average nggak ada. Average nggak ada. Terus untuk ini kita bisa ganti juga untuk model tampilannya. Ya, Temanya yang pertama satu, terus kita nanti set juga lagi masuk ke ini untuk menu kita mau mirroring dari handphone untuk mapnya. Untuk map. Sama yang terakhir untuk hal-hal lain seperti ada tire management sistemnya, tire pressure learning, TPL. TPL ya. Ya, kayak gitu. Sama setting-setting yang lain Pressure kayak learning. gitu. Kayak gitu. Nah, nanti kalau memang ada kendala nih di bannya kempes, nanti akan muncul notifikasinya. Bahwasanya, Berarti ada sensor di bawah. betul, ada sensor di rodanya. Ini berubah-berubah sendiri nih. Ya, itu kan menyesuaikan tadi kalau di rasa gelap, di rasa terang kayak gitu. Karena kan ini masih ragu-ragu dia mau apa namanya? Klasifikasinya gelap apa terang kayak gitu. Ini apa? Ini ABS. ABS ya. Ya, ini sudah ABS support
Dual channel depan belakang. Dual channel depan belakang. Double piston ya. Depan belakang. Iya. Ini double piston. 4 malah ini kalipernya yang radial. Kalipernya 4. Ya, 4 piston radial, belakang 2 piston. 4 piston radial ya. Terus shocknya Shocknya upside down. Ini. upside down. Iya. Bus ini apa nih bus? Bus itu untuk kayak naikin tenaga sepersekian Kayak NOS. detik. Nah, kayak gitu. Ada ya? Jadi Sepersekian kita detik. ngepaksa si baterai nyuplai lebih banyak. Gitu. Ininya kalau ini? Itu untuk cruise control. Cruise control. Iya, Lepas tangan bisa dong? bisa. Gitu. Cuman belum adaptif ya. Jadi ketika Oh, adaptif cruise control belum ya? belum, kita nggak bisa nambah-nambah dari situ gitu. Harus benar-benar kita berhentinya ngesetnya di kecepatan berapa ya itu akan terus-terus segitu gitu. Jadi cruise controlnya itu lebih ke apa nih dia? Kalau motor? Motor itu yaitu sama sebenarnya fungsinya cruise control ya, kita bisa lepas tangan itu. Cuman kalau adaptif itu kan kita bisa nambah dengan cuman mencet tombol plus. Biasanya kalau di mobil kan ada plus minus, itu kita bisa naikin turunin kecepatan. Oh. Gitu. Kalau ini enggak, kita semisal jalan 60 km per jam kita set cruise controlnya, nah akan 60 terus kayak gitu. Oh, jadi memang harus disetting dulu ya? Iya, kalau mau naikin ya kita gas dulu baru set lagi gitu. Jadi mau dibejek kayak gimana juga nggak naik-naik ya? Iya. Kalau kita pencet ini ya, ini indikatornya nggak ada. Kalau lagi dipencet cruise control. Harus saat jalan. Tapi muncul ya, Muncul. ada indikatornya ya. Iya. Nah, ini back untuk menu ya. Iya, ini untuk selecting menu tadi. Kalau ini atas bawahnya Untuk selektor menu juga. Dipakainya Jadi kalau set. pas di menu setting tadi. Set lagi sampai yang ke menu setting. Dipencet set dulu. Nah, ini baru Pencet kita, lama berarti? Iya. Kita mau Baru milih kan, ngatur ya? mau displaynya, bahasa display. otomatis. Ini kan untuk si cahayanya tadi ya, kayak gitu. Mau otomatis apa normal mode, night mode kan? Manual, Iya. gitu. Bahasa, metrik, terus Phone phone system system yang mau mau di pakai Android mirroring apa atau iOS ya, gitu. Temperaturnya mau Celsius, Fahrenheit, Atau Celsius. reset sama Reset pabrik. betul. Apa? Setelan pabrik lah. Ini tire pressure learning. Gitu untuk melihat tanpa, karena kan kalau masih dalam ambang batasnya dia kan, dia nggak akan munculin notif ya kalau di depan tadi. Nah ini kalau mau lihat nih sekarang berapa sih gitu, itu bisa lewat situ. Tapi ini nggak touchscreen. Enggak, kalau touchscreen agak risiko soalnya kalau dibuat Luar outdoor ya? Iya. Kayak gitu. Ini TCS itu terakhir tadi ini traction control. Traction control itu jadi dia meminimalisir slip bannya. Kalau on, kalau off ya dibiarkan liar. Meminimalisir ya. Buat antisipasi lah. Tapi ada ininya nggak? Kalau begitu ngerem mendadak, sen kanan kiri nyala berkedip secara cepat. Auto enggak? Enggak ya? Enggak. Dia buat ngingetin yang belakang. Iya, jadi buat itu belum. nggak tabrak Enggak belakang. belum ada fasilitasnya itu untuk di unit ini ya, untuk ini. Kalau kita hard braking kan kayak gitu ada sinyal ya seperti biasa aja, Pak, rem belakang kan kayak gitu menyala. Iya, hanya meminimalisir untuk slip ya. Terus apa lagi nih yang kelebihannya? Kelebihannya Itu kalau udah- yang ini overall sih di power ya, karena memang feeling powernya Dinamo. ya. Ya, dinamo, baterai. Untuk range tadi belum sempat nyinggung, untuk range atau jarak tempuhnya estimasi di 150 km. 150 km ya? Iya, 8.000 8.000 watt. km. Baterainya 72100 itu ya berarti 7 kWh. bukan maksudnya kapasitas baterainya Iya, 7 kWh. 7.000. Iya. 72.100 Mm-mm. bisa 7.000 kWh. Iya. Kalau dari daya ya, daya maksimal kapasitinya di 7 kWh. Kalau yang produk yang sebelumnya itu kan cuma di 2,7 per satu baterai. Iya makanya. Gitu. Ini satu baterai 7.
kWh. 7.000 watt. Iya. Itu cuma 150 ya? Iya karena power. Semua Power signifikan dinamonya. untuk 8.000. ngail apa dulu kan kita. Kalau baterai ini kita cocokin ke motor yang kemarin ya bisa jauh banget gitu kan. Cuman Tapi bentuk baterainya sama. bentuk baterainya beda, yang ini tanam. Jadi nggak bisa kita swap, nggak removable. Jadi kita kalau ngecas ya sama motor-motornya. Ada garansinya nggak? Garansi sama. Kalau untuk baterai kita di 3 tahun. 3 tahun ya? Terus 1.500 cycle. Itu nggak ada biaya baterai per bulannya kan? Nggak ada. Biasa ya. Nah ini nih, ini memang rantai nih. Ya, kita drivetrainnya penerus gerakannya pakai rantai. Rantainya juga common ini di profil 520. Jadi kayak Pasaran banyak? Pasaran banyak. Tiger dan lain-lain, itulah bang saya itu pakainya ya rantai segitu. Profil ban ini 17-17. 17 depan belakang. Betul, depan belakang dibalut bannya 120-70, depan di 100/70. 120 sama, ya beda 20 itu ya? Iya. 120-nya. Semua lampu LED ya? LED semuanya. Dinamonya di tengah, Mid drive kan. mid drive. Hah? Ya, mid drive. Di sini pas. Ini motornya ini. Oh, iya. Sini baterai, namanya full baterai. Oh baterainya di sini tanamnya ya? Iya, betul. Ini bukanya? Kalau buka harus semua dibuka dulu baru ini. Oh bukan ini ya? Bukan, itu cuman pendingin. Cooling system. Aki. Ada aki kedua ya untuk stabilisasi apa namanya perangkat elektroniknya dia, kayak LCD, terus lampu-lampu kayak Jadi gitu. untuk listrikan, maksudnya lampu-lampu Betul. itu dari aki, aki, bukan dari baterai. bukan gitu. Karena kalau direct dengan apa namanya LCD sebesar itu tidak stabil, nanti untuk durability-nya akan Untuk power menurun iya. gitu. Itu bisa dilihat. Aki kedua tuh maksudnya gimana? Ada satu lagi aki pertama. Enggak, aki aja kalau bisa bilang, ini juga baterai kan sebutnya. Iya. Kayak gitu. Jadi baterai kedua lah. Oh, baterai kedua. Kalau ininya apa nih? Itu ABS modulatornya. ABS modulator. ABS modulator. Sip, kita ambil dah momennya. Video iklan. Iya, dengan ngambil helm kan dia. Iya. Tengah dong. Lu standby situ ya? Benar-benar utilize privatnya. Iya. Showing motor. Oke. Belakang, Bray. Lampu belakang. Nah, kalau pencet ini kayaknya harus dites jauh nih. Nih.
nanti aku siapin PO. Dia lebih ke penjualan deh. Begitu. Nah, kalau dia baterainya itu 60 ya. Itu 60 itu kan volt ya. Ampere kemarin tuh berapa tuh? 45. 45. Itu ampere makin turun tuh makin irit juga Enggak, itu makin kecil kapasitas. kapasitas. Ya, jadi angka perkalian antara volt dan ampere itu jadi suatu kapasitas yang dinamakan watt hour. Tuh. Nah, itu semakin gede angka depan ataupun belakangnya pasti akan semakin besar kapasitasnya jatuhnya. Kapasitas tuh di baterai. Baterainya, kapasitas baterainya. Itu ngaruh ke power juga kan, ngebantu powernya gitu kan. Iya, semakin tinggi apalagi semakin tinggi powernya itu bang kapasitasnya kasarannya kan kita semakin mudah menyalurkan besar tenaga ke motor. Kalau kita Ke dinamo. kapasitasnya kecil langsung diambil besar kan presentasenya akan besar dan itu akan merusak baterai gitu. Oh gitu. Jadi iya tergantung dinamo berarti ya kalau untuk irit atau enggaknya. Iya. Dinamonya 8000, baterainya 6042. Timpang ya. Timbang, jadi jatuhnya performanya nggak maksimal. Kayak si dinamonya minta 2, baterainya cuma bisa ngasih 1 gitu. Ya percuma bikin dinamo 8000 kan gitu. Kita masuk ke impresi berkendara dari motor Charge Indonesia Ndara. Ini mode 1 ya. Oke. Mode satunya aja akselerasinya ngelentak banget ya. Enak banget, responsif. Ya namanya juga 8000 watt dinamo motornya. Soknya oke, soknya lembut. Enak juga. Dalam kondisi hujan gini ya, kita beraniin nyoba dulu, nyobain Ndara Charge Motor Indonesia. Kita masuk dalam kondisi macet-macetan deh. Dia untuk informasi ini Ndara ini nggak ada cut off ya. Jadi kalau kita rem itu dia bisa ngegas juga. Gitu. Nah, kita nikmatin macetnya Jakarta nih, daerah Kemang. Responsif banget, enak. Enak. Ndara. Manly banget lagi kan bawanya. Ini masih mode 1 loh. Ya memang kita nggak bisa bejek ya kecepatannya karena ya kondisi jalan Jakarta nggak bisa kenceng-kenceng, ngebut-ngebut nih. Ntar kita coba di tanjakan agak-agak lepas rem sedikit, pas gas sedikit. Masih galak nggak dia tuh di tanjakan. Dengan kondisi kita boncengan nih. Berat lu berapa, Bal? 56. Tinggi 170 ya. Saya sendiri tinggi 171, berat 75. Tuh, totalin deh tuh bobotnya beratnya berapa. Kondisi macet banget lagi, oi. Enak, Bray. Sumpah, Bray. Coba kita mode normal ya. Mode 1 tuh eco, mode 2 tuh normal.
Ntar kita coba di atas ini dengan model normal. Kita agak di tengah tanjakan. Wah, iya. Mampu sih pede sih kalau tanjakan nih motor. Untuk informasi juga ini pernah dites di sirkuit ya. Tes di sirkuit, speed bisa sampai 130 km per jam. Wah, kondisi macet begini, bawa motor sporty ya, nggak berasa sporty nih, nggak bisa kenceng. Kita masuk, nanti masuk di gang ini agak sempit, kita masukin ke mode sport. Oke, mode sport. Gak maksimal sih emang, jalan komplek. Gitu. Tapi pada intinya sih ini motor powerful, enak, shocknya juga nggak keras dan responsif. Itu dia yang paling penting. Oh, jalan konblok juga enak, sumpah responsif. Bu, nggak dilap dulu nih. Ya, Sobat Braivi, kita kali ini ada di kantor Motor Cas Indonesia untuk mereview produk-produk yang terbaru dari Cas Indonesia kali ini. Seperti biasa, saya Ari dengan rekan saya Andri, ditemani dengan Mas Ariel dan Mas Rizky. Ya, setelah review tadi untuk produk yang motor-motor Cas Indonesia, kali ini kita untuk ke harga gitu. Segmen harga. Untuk itu kita untuk Mas Rizky untuk menjelaskan harga-harganya dan proses pembiayaan seperti apa, Mas Rizky? Oke, kalau untuk Dara yang tadi udah direview dari Kita tim, itu dibanderol di angka 80 jutaan, tapi masih approx ya. Jadi mungkin masih ada beberapa finalis untuk perubahan. Kemudian untuk yang Senta kita bandrol di angka 75 juta dan itu masih approx karena mungkin kita akan perubahan, kita juga makin bakal ngeluarin juga di rilisnya kita. Seperti itu. Lalu kita juga bisa nanti kalau barangkali ada dari viewers mau cobain untuk ke subs dulu untuk cobain testing segala macam, itu juga kita juga provide juga untuk harga, nanti juga kita masih akan ada beberapa update dan finalize seperti itu. untuk benefitnya ada nggak, Mas Rizky? Udah ada belum benefitnya? Oh, untuk benefit nanti kita akan mencoba untuk agak ada kayak gamification ya untuk mungkin di 10 atau mungkin 50 pembeli pertama juga ada. Nanti ditunggu aja ya dari pengumuman dari Charge. Masalah pembelian harus cash atau bisa kredit? Oh, sama bisa. paymentnya seperti apa? Bisa. Untuk dari Charge sendiri kita ada menggunakan beberapa payment method ya. Kita bisa pakai cash atau bisa pakai dengan sistem kredit atau mungkin dengan sistem leasing seperti itu. Ada lewat Pegadaian dan Adira. Tapi mungkin kedepannya kita juga tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan brand-brand lain untuk kita coba untuk hopefully bisa meng-cater semua market yang ada tersedia. Ya. Kedepannya ada produk baru nggak lagi, Mas Ariel nih, untuk program motor keluaran baru, tipe-tipe terbaru di Cas? Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk model terbaru lagi? Model terbaru pasti ada karena kan kita mau absorb keseluruhan kebutuhan market ya di Indonesia. Nanti ditunggu aja sih gitu, pasti ada model-model yang lebih keren-keren lagi lah. Gitu. untuk after service-nya nih apa yang bisa dipegang lah untuk konsumen pembelian?
after sales service-nya jangan khawatir. Yang pertama satu, kita untuk seluruh produk kita nanti akan dapat jaminan garansi selama 3 tahun untuk baterai atau 1.500 cycle. Untuk garansi elektrikal, engine bisa dibilang kayak gitu, itu nanti akan ada garansi selama 2 tahun atau 25.000 km, mana yang ditetapkan lebih dulu, dan juga free jasa servis dan layanan lain selama 1 tahun atau 10.000 km. Jadi yang nggak usah khawatir, dan kita juga plan di 2024 kita akan coba lebarin sayap jadi lebih menjangkau ke area-area Untuk lainnya. daerah ya. Untuk sementara ini daerah Jakarta di Kita daerah Jakarta, pusat masih tetap di Kemang. Kita ada namanya e-point di Kebayoran. Bukan dealer tapi cuman poin aja ya, titik poin untuk kita ada servis ringan ataupun melayani untuk swap baterai untuk pelanggan-pelanggan kita ataupun mau charging itu ada di situ, sama di daerah Cikupa. Gitu. Itu pabriknya ya di Cikupa ya. Pabrik kita juga buka untuk after sales service-nya di sana juga. Nah, ke depan kita akan coba berbanyak untuk menjangkau teman-teman juga kayak gitu. Kalau khawatir nih, kalau ke Kemang kejauhan, ke Cikupa kejauhan gitu kan, kita akan coba buka di lokasi-lokasi yang memang nantinya persebarannya fokus utama memang di Jabodetabek dulu. Oh ya Mas Rizky, tambahan untuk subsidinya gimana? Apalagi ada kan nanti kita ada yang menanyakan untuk ini subsidi atau tidak gitu. Untuk subsidi masih dalam ada proses, tapi nanti tunggu kabar baiknya. Udah pasti nanti dari CAS kita juga ada untuk dari subsidi dari pemerintah, tapi mungkin sekarang masih berjalan proses karena cukup lumayan lama dan takes time, tapi hopefully di tahun depan kita sudah bisa rilis untuk itu. Dan untuk saat ini belum ada subsidi. Belum. Ya lagi proses. Sedang proses. subsidi dari casnya. Ya, ada casnya mungkin nanti dari Mas Rizky langsung mungkin saya mau beli. Ditunggu aja, nanti kita akan banyak gebrakan seru dari tim CAS untuk ini. Gitu. Oke. Oke, sobat Brevi, sekian itu aja. Nantikan produk terbaru dari CAS Indonesia. Jangan lupa tonton terus channel Brevi. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bye-bye. Bye.